Boleh sekali lagi kasih tepuk tangannya dulu dong untuk CEO kita dan pemateri kita, coach leader, top leadernya Indonesia tentunya. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang hari ini merasa banyak belajar? Bapak Ibu, boleh sekali lagi boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah. Bapak Ibu sekalian, luar biasa hari ini kita akan share santai, kita akan TikTok sama jenengan, namun di awal mungkin ada tambahan sedikit dari beliaunya, salah satu guru kami yang awalnya mungkin kami bisa dikatakan seorang akar pohon yang diangkat oleh beliau. Beliau menggali tanah tersebut, menemukan sebuah harta karun beliaunya mungkin pada saat itu beliau poles, beliau amplas, dan hari ini jadilah seorang Fandi. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan dong untuk guru kami, top leader juga Bapak Mawardi. Boleh, monggo dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kedondong, buah kecapi, yang datang berbondong-bondong kok yang jawab salam sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kedondong di tengah alas, yang jawab sudah berbondong-bondong tapi kayaknya kok kurang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar CPAI, apa kabar semuanya? Tepuk tangan untuk kita semua. Bersyukur pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Selain ini adalah merupakan bagian dari gedung yang ada di area Pondok Pesantren Al-Khairiyah, dan yang kita bahas ini adalah sunnatullah juga sunnatur Rasul. Pertama, saya menyampaikan bahwa mencari rezeki itu adalah wajib. Kenapa? Karena Allah telah mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Jumu'at ayat 10. Di sana jelas, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtahu bifadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Itu petikannya adalah wabtahu bifadlillah. Allah menyediakan rezeki untuk kita yang sebanyak-banyaknya, tetapi rezeki itu tidak bisa hanya diharap. Rezeki itu bisa masuk ke saku kita, rezeki itu bisa masuk ke dompet kita, rezeki itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Syaratnya menurut Allah harus dijemput. Syukur alhamdulillah, Allah telah menyiapkan sarana, Allah telah menyiapkan wahana, Allah telah menyiapkan alat untuk menjemput rezeki ini dengan hadirnya CPA Indonesia. Oleh karenanya, bagi kita semua yang mulai hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin masih mencari-cari cara untuk bagaimana bisa memiliki kehidupan yang sejahtera, bahkan bukan hanya itu, bisa berbagi dengan orang lain. Bersyukur pada hari ini kita telah menemukan jalan yang tepat, kita telah menemukan kendaraan yang tepat untuk bisa mengantarkan kita
menjadi orang yang sejahtera dan bisa berbagi kepada orang lain, yaitu CPA Indonesia. Oleh karenanya hanya satu, untuk kita bisa berhasil di CPA ini, jangan berhenti belajar dan jangan berhenti membangun usaha. Dengan bagaimanapun Rasulullah telah mengingatkan kepada kita bahwa untuk berhasil itu kuncinya ada pada dua hal. Pertama adalah di ilmu, yang kedua ada di ikhtiar. Ilmu, ada teks hadis yang pendek, tapi karena ini ditulis oleh banyak muhaddits di berbagai kitab, hadis ini menjadi hadis yang sangat populer. Sederhana katanya beliau, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kekayaan, kuncinya adalah ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, kuncinya juga adalah ilmu. Oleh karena itu, kalau kita ingin berhasil di dalam membangun sebuah usaha, salah satu kuncinya adalah teachable. Banyak belajar. Jadilah kita ini menganggap diri kita ini adalah sosok yang masih hijau. Jangan pernah kita menganggap diri kita ini sosok yang sudah matang. Karena orang yang merasa dirinya sudah matang sebentar lagi akan busuk. Oleh karenanya, seberapapun usia kita itu tidak penting, tapi merasa diri masih hijau, haus akan ilmu pengetahuan, itu adalah kunci keberhasilan, paling tidak kunci untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah. Jangan pernah berhenti belajar. Hari ini saya mestinya harus persiapan, besok harus menguji mahasiswa saya ujian proposal penulisan skripsi. Hari ini sibuk-sibuknya saya di kampus. Tapi karena ada Mas Pram mau hadir di sini, saya rindu dengan beliau, rindu dengan ilmunya yang luar biasa. Saya tinggalkan itu karena masih ada waktu nanti sore dan waktu nanti malam untuk kembali ke kampus. Kesempatan untuk ketemu dengan Mas Pram hanya di pagi ini. Oleh karenanya bersama putri saya yang alhamdulillah ini sedang mengejar S2 karena cita-citanya ingin jadi dosen. Saya ajak hadir di acara yang sangat fenomenal ini, dan ini betul-betul bagi saya adalah merupakan acara yang sangat sakral. Kenapa kok begitu? Karena acara ini dihadiri oleh semuanya teman-teman yang berpikir positif bahwa kita akan sukses bersama di bisnis ini. Ilmu, jangan pernah berhenti belajar. Dari hasil pembelajaran apa yang sudah disampaikan oleh Mas Pram, saya menulis ada 11 poin. Nanti akan kita sharingkan di lain kesempatan untuk mengingatkan kembali apa yang hari ini telah disampaikan oleh beliau. Ada 11 poin. Dan itu adalah merupakan satu poin berikutnya adalah merupakan poin-poin yang sangat luar biasa. Bagi saya ini adalah merupakan ilmu yang langka. Ilmu yang sangat luar biasa. Beli apresiasi dan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Pram. Yang kedua, selain kita jangan pernah berhenti belajar, katanya beliau Nabi, ketika kita membangun usaha jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Mas Pram menyampaikan seperti itu, Pak Owner juga menyampaikan seperti itu, jangan setengah-setengah. Ternyata ada hadis nabinya bahwa kita untuk berhasil dalam sebuah usaha, maka ketika kita meniti karir untuk menuju itu jangan setengah-setengah.
Apa katanya beliau? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wahai sahabatku, ketika engkau sedang meniti usaha, ka'annaka ta'isu abadan, anggap dirimu seolah-olah engkau tidak akan pernah mati. Itu artinya pada saat kita sedang menjalankan bisnis harus penuh semangat. Siapa bilang orang kaya itu jelek? Yang jelek itu orang yang miskin, pelit. Sudah miskin, pelit. Kalau orang kaya jelek, ketika Abdurrahman bin Auf, icon sahabat Nabi yang paling kaya pada zaman itu, beliau minta didoakan oleh beliau Nabi ingin jadi orang miskin, tapi Nabi menolak. Jangan Abdurrahman bin Auf, kamu tidak pantas jadi orang miskin, karena di Lauh Mahfuz telah tertulis kamu Abdurrahman bin Auf ditakdir menjadi orang kaya yang seumur hidup. Tapi kamu juga salah satu antara sahabatku yang jumlahnya ada 10 yang dijamin masuk surga dengan tanpa hisab. Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi, dijamin masuk surga dengan tanpa hisab. Kenapa ke beliau? Karena beliau ini adalah merupakan orang yang maha kaya pada zamannya, tetapi kekayaannya digunakan untuk kepentingan agama dan kepentingan umat. Itulah cita-cita Ustaz Zainal Arifin selaku owner CPA Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi yang diharapkan oleh beliau ini, dari CPAI akan lahir Abdurrahman bin Auf berikutnya, orang yang sangat kaya raya tapi orang yang sangat dermawan. Dan bila perlu kita semuanya ini adalah seperti Abdurrahman bin Auf, masuk surga dengan tanpa hisab. Kemudian yang terakhir, pentingnya kita menjaga marwah, pentingnya kita menjaga harga diri. Karena dengan bagaimanapun harga diri itu adalah merupakan citra tertinggi bagi diri kita. Tadi sudah disinggung, Pak Onder juga menyinggung, Mas Pram sebagai motivator kita juga menyinggung bahwa insya Allah hanya 6 bulan ke depan kita akan menjadi orang yang berhasil di bisnis ini. Itu artinya adalah kekayaan mendahului karir. Kita baru memulai usaha tapi penghasilannya sudah membludak duluan. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri kita seperti apapun kondisi melonjaknya bisnis kita, perekonomian kita, kekayaan kita, rendah hati tetap harus kita prioritaskan. Jangan sampai lalu kemudian begitu kita nyampe di titik itu lalu kemudian kita akan lupa diri. Hati-hati, sudah kita naik daun lalu kemudian kita lupa diri, hati-hati, takut itu yang akan menjadi batu sandungan kita untuk bisa naik ke daun berikutnya. Dan syukur alhamdulillah saya atas dukungan, dorongan, motivasi dari sahabat kita Bapak Owner CPAI Indonesia diminta untuk menulis buku. Pertama, beliau meminta kepada saya untuk menulis buku edukasi tentang zaitun. Maka alhamdulillah telah tertulis buku saku, judulnya adalah Kajian Tafsir Al-Quran tentang Mukjizat Dahsyatnya Zaitun. Mulai dari sejarah zaitun, manfaat zaitun, sampai dengan cara menggunakan zaitun yang benar. Di situ ada referensi dari ayat Al-Quran, ditulis semuanya. Ada 7 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zaitun. Salah satu adalah ayat Al-Quran yang oleh Allah dijadikan sumpah. Kalau Allah saja bersumpah dengan makhluknya yang bernama zaitun, berarti di dalam zaitun itu ada sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, ngapain zaitun oleh Allah dijadikan sumpah?
Dari ini saja sudah terbaca bahwa zaitun itu adalah merupakan salah satu ciptaannya Allah yang memiliki mukjizat dahsyat untuk kita semua. Selain itu, di dalam buku tersebut ada juga referensi dari hadis-hadis Nabi. Ternyata dalam hadis Nabi, zaitun itu penggunaannya tidak seperti apa yang dipahami oleh Indonesia pada umumnya. Ketika kita belum bergabung dengan CPAI, terus kemudian ditanya oleh orang lain manfaatnya zaitun dan penggunaannya itu untuk apa, mesti orang akan menjawab seperti kita dahulu, yaitu akan menjawab bahwa zaitun penggunaannya adalah minyak pijat atau minyak urut. Padahal Rasulullah menganjurkan kepada sahabat lewat hadisnya yang sangat terhormat, itu adalah kulu az-zaita, konsumsilah minyak zaitun dengan cara diminum. Lalu kemudian hadis Nabi ini disarahi itu dijelaskan oleh para ulama yang ahli di bidang medis. Salah satunya adalah ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rusdi, ada Syekh Kamaluddin yang menulis buku Hayatul Hayawan Al-Kubra. Itu dijelaskan bahwa huwa itu adalah zaitun, sifaun min kulli da'in illa sam. Minyak zaitun, kata beliau dalam kitabnya Hayatul Hayawan, adalah minyak yang bisa menjadikan penyembuh bagi semua penyakit kecuali kematian. Saya pelajari juga di kitab-kitab yang lain, oh ternyata nggak jauh beda literaturnya. Artinya zaitun ini adalah merupakan sebuah produk Allah yang manfaatnya tidak diragukan lagi. Tepuk tangan buat zaitun. Dan luar biasanya, produk zaitun milik CPAI ini, Mas Fram tadi sudah menjelaskan, testimoninya sudah nyampe di Amsterdam, Belanda. Artinya apa? Artinya saya yakin Amsterdam, Belanda itu bukan orang Islam, tetapi saya belum mempelajari di dalam kitab Injil, saya juga belum mempelajari dalam kitab Taurat, belum mempelajari dalam kitab Zabur, tapi saya punya keyakinan bahwa zaitun itu tertera juga di semua kitab samawi. Kalau Al-Quran menyebutkan sampai ada 7 ayat yang menjelaskan tentang zaitun, saya yakin di kitabnya orang Nasrani itu juga ada, di kitabnya orang Yahudi itu juga ada, yaitu yang membahas tentang manfaatnya minyak zaitun. Oleh karenanya Mas Jenal selaku owner tadi sudah memberikan warning kepada kita bahwa 6 bulan ke depan kita ada program umroh bersama. Tepuk tangannya jangan setengah-setengah. Analisa saya, program ini program yang sangat rasional. 6 bulan ke depan itu hitungan waktunya masih 80 hari sekian. Tadi saya menghitung, kalau hanya dengan syarat 350 box untuk kita bisa sampai ke tanah suci dalam rangka melaksanakan ibadah umrah dan ziarah ke baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu per hari cukup hanya memasarkan 1 box setengah. Kalau kita bisa memasarkan 1 hari 2 box, itu sudah lengkap dengan sangu-sangunya. Itu bisa pulang bawa onta dari Saudi itu. Dan luar biasanya CPAI hadir ini lengkap dengan bisnis schoolnya, lengkap dengan sekolah bisnisnya, sehingga insya Allah teman-teman yang tergabung di bisnis ini, baik yang sudah lama maupun yang masih baru,
tidak akan merasa kesulitan bagaimana untuk memulai membangun bisnis ini, dan tidak akan pernah kesulitan bagaimana mengembangkan bisnis ini, karena ada support system sebagai bisnis school yang siap mengawal kita semuanya di bisnis ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya yakin, yang saya yakin-yakinnya, kita semua akan sukses bersama di bisnis CPA Indonesia. Sukses untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.